Wabihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rezeki Fitri dari Prodi Biologi FIPA Universitas Mataram. Di sini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Oke, sebelum membahas lebih lanjut lagi, mari kita bahas pengertian paradigma. Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan istilah paradigma berasal dari bahasa Latin yang artinya contoh. Paradigma dalam pembangunan mengandung konotasi pengertian, kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Dan seiring perkembangan, istilah paradigma mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi, dan sumber asas arah dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan dan reformasi pendidikan. Selanjutnya, kita membahas Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan. Pancasila 1. Pancasila sebagai orientasi pembangunan. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Adapun nilai dari setiap Pancasila untuk pembangunan adalah sila pertama dan kedua mengandung dampak etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung akibat keharusan mengatasi segala bentuk sekretisme yang artinya komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional berupa persamaan politis, hak asasi manusia, dan kewajiban kewarganegaraan. Sila kelima mencakup persamaan dan pemerataan. Nilai sila Pancasila tersebut merupakan sebuah kesatuan organis, harmonis, di mana ia sebagai orientasi terhadap pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional seperti yang tersebut dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 2. Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan. Fungsi Pancasila adalah memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Seperti Pancasila menjadi dasar sisi ke depan yang beri inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya, membangun sisi ke depan masyarakat Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai nilai-nilai menjadi referensi kritik sosial budaya. Dan berikut ini penjelasan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Kehadiran Pancasila di tengah-tengah pembangunan sejatinya sebagai partner dialog agar Pancasila itu mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dalam artian, Pancasila hadir sebagai yang mengamati apakah pembangunan sudah sesuai belum dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi seharusnya benar-benar hidup dan diterapkan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam setiap gerak langkah pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila harus dijadikan paradigma pembangunan bangsa sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, sumber arah, dan proses dalam bidang pembangunan nasional. Berikut tujuan pembangunan nasional. Yang pertama, dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Yang kedua, terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Negara Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang 1945, Pancasila wajib sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya instansi pendidikan. Dengan berdirinya lembaga pendidikan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas sehingga bangsa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan kemajuan zaman.
serta bersaing di era global tanpa kehilangan identitasnya. Dan menurut Dikti pada tanggal 10 Agustus 2000, pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah 1. Membentuk moral peserta didik sehingga memiliki moral Pancasila. Yang kedua, dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, membawa peserta didik dalam proses berpikir maupun memecahkan masalah yang terjadi dan mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Di sini, pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis, asas yang terkandung dalam konsep negara, hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Negara dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan dalam arti sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yaitu mengenal sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Sistem hukum tersebut menunjukkan maknanya yang secara maksimal mewujudkan keadilan. Sistem hukum yang tersebut juga berfungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, dan sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, serta dinamis dalam proses aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional Indonesia mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Penyelenggaraan ketahanan nasional tersebut disesuaikan dengan letak dan kondisi geografis dan budaya bangsa. Bangsa Indonesia terpelihara kesatuannya karena ada seperangkat nilai yang dipahami dan dihayati bersama oleh para warga negaranya. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai itu adalah Pancasila yang dipakai sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide yang mengakui pluralitas. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Selain itu, kaitan Pancasila dengan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide yang mengakui pluralitas, yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas. Misalnya, pada pasal 30 Amandemen keempat Undang-Undang 1945. Setelah kita membahas tentang Pancasila sebagai paradigma di berbagai bidang, kita akan membahas tentang pembangunan watak dan jati diri bangsa. Pembangunan watak dan jati diri bangsa. 1. Nation and character building. Nation building adalah usaha membina suatu bangsa supaya warga negaranya menjadi sadar akan harga dirinya sebagai bangsa merdeka yang berdaulat dan mampu membangun suatu negara hukum yang modern. Karakter dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang khas dari suatu bangsa dalam artian politik kenegaraan yang dimanifestasikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, ideologi, dan psikologi. Karya ini lebih banyak ditunjukkan untuk menghadapi dunia luar, menampakkan diri dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemahaman tersebut, nation and character building bermakna upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional dengan memperjuangkan perwujudan karakteristik atau watak khas bangsa Indonesia yang dilandasi ideologi Pancasila, cita-cita nasional. Intinya dapat dicapai melalui tekad kuat untuk membangun masa depan bangsa dalam rangka mencapai tatanan masyarakat dari jati diri berdasarkan Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai watak bangsa dan jati diri bangsa. Watak atau jati diri bangsa Indonesia sebagai identitas dan kepribadiannya pada hakikatnya adalah cerminan dari seluruh ciri-ciri perilaku bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Ciri khas itu antara lain sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, kerakyatan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor yang membentuk ciri khas watak bangsa Indonesia
adalah letak geografis Indonesia pada posisi silang, potensi alam yang kaya raya akan hasil tambang, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Lingkungan sosial kultur yang berupa warisan tradisi atau adat istiadat nenek moyang, kepercayaan asli atau lama dan agama, serta pengaruh unsur-unsur budaya asing. Dengan kata lain, jati diri bangsa Indonesia adalah pola kebudayaan bangsa Indonesia yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia yang mendapat dari unsur-unsur kebudayaan asing diolah disesuaikan dan berkembang menjadi milik bangsa Indonesia. Dan melalui Pancasila dapat digambarkan karakteristik bangsa Indonesia, yakni 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mampu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, musyawarah dalam mengambil keputusan bersama untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, memiliki sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan melakukan kegiatan untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembangunan bangsa dan watak bangsa Indonesia. Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu yang pertama, realita, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikontrisasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan wujud aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam idealitas, bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopia tanpa makna, melainkan diobjektivitaskan untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam masyarakat guna melihat ke depan secara terarah menuju hari esok yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fleksibilitas, bahwa Pancasila bukan merupakan barang jadi yang sudah selesai dan stop atau berhenti, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir untuk menuntun kebutuhan zaman terus-menerus berkembang dengan tanpa kehilangan nilai hakikatnya. Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai orientasi dan paradigma tetap hadir dalam setiap upaya dalam peranan kembali masyarakat kita yang sedang dilandasi disintegritas. Sejalan dengan pemikiran, maka pembangunan bangsa dan watak bangsa yang ideal adalah melalui proses kependidikan baik secara formal, non-formal, dan informal. Melalui proses pendidikan dalam rangka pembangunan bangsa dan watak bangsa Indonesia sejatinya menggunakan prinsip dasar. Yang pertama, membina watak negara Indonesia sebagai manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan bangsa dan watak bangsa harus berkembang dan ditingkatkan terus-menerus. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nasional dan budaya nasional, khususnya pemahaman tentang bahasa nasional, sejarah, perjuangan nasional, ideologi negara Pancasila, serta kewarganegaraan. Yang keempat, mengembangkan potensi pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian bangsa secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, dari materi yang saya sampaikan, kita sebagai generasi muda harus melakukan pembangunan baik dalam skala kecil maupun skala besar, mulai dari diri kita maupun ke lingkungan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Siti Rizky Fitri, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.